kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Meskipun dalam minggu ini saya tahu kita mungkin bergumul di dalam memperjuangkan kehidupan kita, masa depan kita, masa depan keluarga kita. Namun pada saat ini saya bersyukur kita bisa memberikan waktu dan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan berbicara firman Tuhan tentang gandum dan lalang. Sekali lagi, kita akan berbicara firman Tuhan tentang gandum dan lalang. Kita baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dan nanti kita teruskan ayat 36 sampai ayat 43. Kita akan baca bersama-sama Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dan nanti akan kita lanjutkan 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama perhitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang datang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita lanjutkan 36 sampai 23. 1, 2, 3. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita berbicara saat ini tentang lalang dan gandum. Nah, di dalam dunia ada dua macam kuasa. Ada dua macam kuasa, yaitu pertama kuasa kejahatan, yang dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan hamartia, dan kuasa kebaikan, dalam bahasa Yunani disebut dengan hagios. Jadi kuasa ini sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan dan sampai kesudahan dunia.
Namun, saudaraku, kuasa kejahatan ini telah dipatahkan dan telah dikalahkan oleh Tuhan sendiri melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, berbicara tentang gandum dan lawan, tadi sudah kita baca, gandum itu berbicara tentang orang-orang percaya. Nah, lawan berbicara tentang orang-orang jahat. Nah, penabur gandum berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, dan penabur benih lalang berbicara tentang iblis. Lalu siapa penuainya? Penuainya adalah malaikat, ya, malaikat yang menjadi penuainya nanti pada penghakiman terakhir pada akhir zaman. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus secara gamblang mengatakan bahwa yang menaburkan benih yang baik itu adalah anak manusia. Nah, anak manusia atau pribadi Yesus sendiri. Itulah yang menaburkan benih baik, dan yang menaburkan benih yang jahat atau benih lawan itu adalah iblis. Itu secara gamblang kok Tuhan Yesus menjelaskan seperti itu. Dan benih itu ditabur tujuannya apa? Benih itu ditabur tujuannya supaya terjadi tuaian, supaya berbuah, supaya ada pelipat gandaan. Itulah tujuan benih itu ditabur. Bahkan sejak awal penciptaan juga Allah sendiri telah memerintahkan manusia yang mengatakan apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semua binatang merayap di bumi. Berkuasalah atas mereka. Nah, di sini bicara tentang pelipat gandaan, bertambah banyaklah, beranak cucu. Nah, makanya inilah yang sering juga salah tafsirkan, ya, disalahartikan oleh anak-anak Tuhan. Nah, dia selalu menghafal ayat ini, beranak cucu dan bertambah banyak. Oh, jadi berarti kita ini harus punya anak banyak, ya, harus beranak cucu seperti pasir di laut, bintang di langit. Terkadang itu yang sering mungkin dijadikan bahan guyon, atau mungkin itu jadi praktek di tengah-tengah anak-anak Tuhan saat ini, tanpa memperhatikan apakah itu masih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Makanya coba lihat, saya tidak tahu, saya nggak tahu di rumah tangga bapak ibu saudaraku di kampung, tapi kalau saya lihat di kampung-kampung kita di sana, ya, jarang itu keluarga yang mungkin segenerasi mama saya, ya, yang segenerasi mama ini, jarang lah yang punya anak satu, jarang yang banyak punya anak dua. Rata-rata yang segenerasi mama ini anaknya minimal 5 ke atas. Kenapa? Ini karena memperhatikan firman Tuhan ini. Kami aja kalau semuanya hidup, kami ada 9 orang, puji Tuhan, luar biasa. Itu si Ota itu kalau nggak salah kakeknya itu punya anak berapa ya? 10 atau 12? 10. Mama 9. Tadi kakeknya 10, turun sedikit 9. Bapak Majus berapa, saudara? 11. Luar biasa lagi, tepuk tangan buat Bapak Majus. Itu kita nggak bisa salahkan, tapi memang orang tua kita dulu itu memang memperhatikan firman Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak lah. Jadi itu memang sudah perintah Allah kepada manusia dari awalnya, beranak cucu dan bertambah banyak lah. Lalu saudaraku sekalian, ini menunjuk kepada pelipat gandaan, ya, pelipat gandaan. Memang dari awal Allah itu merencanakan supaya bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang berkarakter ilahi, dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar-benar menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan patuh terhadap semua perintah-perintah Tuhan.
Itulah rencana awalnya Tuhan. Makanya dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi sayangnya manusia tidak bisa memegang amanah Tuhan itu. Kan Tuhan katakan beranak cucu dan bertambah banyaklah dan berkuasalah, taklukkanlah semua apa yang ada di bumi. Sayangnya manusia tidak bisa memegang amanah itu. Pada masa Adam gagal karena dia tidak taat terhadap perintah Tuhan. Allah katakan jangan makan buah di tengah taman, tapi akhirnya dia tergoda juga melalui Hawa. Gagallah semua apa yang Tuhan sebenarnya rencanakan kepada manusia dari awal. Makanya karena kegagalan itu dia kalah dengan iblis, maka lahirlah Yesus. Itulah yang menembus dosa manusia dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, siapapun orangnya saudaraku, dia pasti akan berusaha untuk menaburkan benih yang baik, untuk menaburkan benih yang berkualitas, benih yang bermutu. Satupun tidak ada manusia yang punya rencana untuk menaburkan benih yang jelek atau benih yang tidak baik. Nah, dalam perumpamaan kali ini, ya, dalam perumpamaan yang baru saja kita baca, itu tadi pada ayat 27 dikatakan, maka datanglah hamba-hamba Tuhan malam itu kepada dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dari manakah lawan itu? Dalam perumpamaan ini ada lalang yang tumbuh di antara gandum. Ya. Pertanyaannya, dari mana lalang itu? Tadi dikatakan bahwa lalang itu menunjuk kepada orang-orang jahat. Orang-orang jahat tumbuh di tengah gandum, tumbuh di antara orang-orang yang baik. Jadi saudara sekalian, kalau di antara orang-orang percaya, kalau di tengah-tengah pelayanan, ada saja orang-orang yang menjadi sandungan, ada saja orang-orang jahat, ada orang-orang yang mengganggu pelayanan, ada orang-orang yang itu menjadi pembuat masalah di dalam pelayanan. Itu jangan kaget. Itulah lalang. Itulah lalang. Dan ketika hamba-hamba itu datang kepada Tuhan, dikatakan, Tuhan, bukankah Engkau yang menaburkan benih yang baik? Tapi kenapa ada lalang? Dari mana datangnya lalang itu? Bolehkah kami mencabutnya? Apa kata Tuhannya? Jangan. Biarkan saja lalang itu bertumbuh. Biar dia bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Biarkan saja. Jadi saudaraku, kalau ada di tengah-tengah pelayanan orang-orang yang menjadi sandungan, orang-orang jahat yang mengganggu pelayanan, jangan cepat-cepat menjadi hakim. Ya. Jangan cepat-cepat menjadi hakim bagi mereka. Inilah hamba-hamba yang mengatakan, Tuhan, bolehkah kami mencabutnya? Apa kata Tuannya? Jangan. Nanti kalau engkau mencabutnya, takutnya gandumnya juga ikut tercabut. Artinya di sini apa? Jangan cepat-cepat menjadi hakim kepada orang-orang jahat di dalam pelayanan. Biarkan saja dia bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang baik dalam pelayanan. Nanti dikatakan, nanti kita akan lihat pada akhirnya. Pada akhirnya nanti kan dia akan tumbuh bersama-sama dan namanya gandum, dia akan berbuah. Tapi namanya lalang itu tidak akan pernah berbuah. Saudara sekalian, ini merupakan nasihat firman Tuhan bagi kita siang sore hari ini, ya. Supaya dalam setiap perkumpulan-perkumpulan kita, dalam setiap persekutuan-persekutuan kita, janganlah cepat-cepat mengambil posisinya Tuhan, ya, untuk menghakimi orang lain. Terkadang anak-anak Tuhan nih, kalau dia melihat sedikit orang lain itu, ya mungkin dia lihat orang lain itu atau jemaat-jemaat yang lain itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, atau mungkin menjadi masalah di dalam pelayanan, langsung dihakimi. Wah, apakah orang ini perlu dikeluarkan aja dari gereja ini? Apakah orang ini sudah tidak layak melayani? Orang ini tidak layak bersama-sama dengan kita. Dia orang jahat, ya, dia tidak layak bersama-sama dengan kita. Bila perlu kita usir dia dari gereja ini.
Iya kalau mau di depan, nah terkadang itu mau di belakang. Wah itu nggak benar itu. Itu sudah tidak layak masuk gereja itu, sudah tidak layak beribadah itu, sudah tidak layak menghadap Tuhan itu. Saudara sekalian, Tuhan itu mengatakan kepada hamba-hambanya, jangan mencabut lawan itu. Artinya, janganlah cepat-cepat menjadi hakim bagi mereka. Itu bukan haknya kita, tapi penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Oleh karenanya, biarkan saja dia bertumbuh. Kita yang bisa mengendalikan diri kita, jangan sampai ikut dengan dia. Jangan sampai kita ikut-ikutan jadi lalang. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi orang jahat, menjadi pembuat masalah di dalam pelayanan. Pertanyaannya, dari manakah lalang itu? Itu pertanyaan daripada hamba-hamba itu. Tuhan, dari manakah lalang itu berasal? Tadinya kan Tuhan menaburkan benih yang baik. Kok tiba-tiba ada lalang? Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa lalang itu tidak akan datang dengan sendirinya, tapi ada yang menaburkan benih lalang itu. Siapa yang menaburkan benih lalang itu? Iblis. Itu yang menaburkan benih lalang itu. Jadi kalau ada orang jahat di dalam pelayanan, kalau ada orang jahat di dalam satu organisasi, dia itu tidak datang dengan sendirinya, saudaraku. Pasti ada yang menaburkan benih yang jahat. Iblislah yang memakai dia untuk ada di tengah-tengah kita. Ya, jadi tugas kita, kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang menjadi sambungan di dalam pelayanan, tugas kita bukan menghakimi, tapi ayo mari kita mengasihi dia. Puji Tuhan. Mari kita mengasihi dia. Mari kita mendoakan dia supaya dia berubah, supaya dia bertobat. Kalaupun dia tidak bertobat, kalaupun dia tidak berubah, biarkan saja dia bertumbuh. Nanti pada akhirnya terlihat kok mana gandum dan mana lalang. Gandum itu nanti akan berbuah dan lalang itu tidak akan pernah berbuah. Dan pada akhir zaman nanti, pada akhirnya nanti malaikat sebagai penuai itu nanti akan datang. Dia nanti akan memisahkan, nanti akan kita sampai ke tahap itu. Ya. Benih kebenaran pertama ditaburkan oleh Yesus sendiri ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya di bumi. Dia menaburkan benih yang pertama ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya di bumi. Namun setelah Yesus naik ke surga, maka menabur itu, tugas itu diteruskan oleh murid-muridnya dan para rasul. Ya, dengan amanah agung pada Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu amanat agung. Itu menaburkan benih. Itu perintah Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi penginjilan itu merupakan suatu tugas kita sebagai anak Tuhan untuk menaburkan benih yang baik. Jadi itu sebenarnya perintah Tuhan, amanat agung, saudaraku. Kita tidak boleh hanya duduk diam. Kita tidak boleh hanya melihat-lihat saja jadi penonton, jadi pendengar. Perintah Tuhan itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita. Jangan diam, jangan jadi pendengar, jangan hanya jadi penonton, tapi amanat agung Tuhan supaya kita bisa menaburkan benih ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi kita juga harus tahu, ketika kita sedang menaburkan benih yang baik, ketika Tuhan sedang menaburkan benih yang baik, maka perhatikan, iblis itu tidak pernah tinggal diam. Dia juga mau menaburkan benihnya, saudara sekalian. Ya, jadi kalau saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, menginjil, ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau membawa orang datang kepada Tuhan, jangan berpikir itu akan berjalan mulus. Jangan berpikir, wah, udah lancar-lancar saja, saya akan menginjil pasti lancar-lancar saja, tidak ada yang mengganggu. Ketika kita menemukan benih yang baik, maka si iblis itu juga kepanasan. Ya. Iblis itu tidak pernah
tinggal diam. Dia juga mau menaburkan benih yang jahat. Dia menaburkan benih yang jahat. Dia juga ingin mempengaruhi orang lain untuk menjadi miliknya. Supaya benih yang jahat itu dapat bertumbuh menjadi lalang-lalang, menjadi orang-orang jahat yang menjadi pengikutnya dan yang bisa menyesatkan banyak orang. Iblis itu bekerja ekstra untuk menyesatkan semua orang. Makanya ketika kita itu sudah mulai lemah di dalam iman kita kepada Tuhan, ketika kita sudah mulai malas-malasan, ketika kita sudah mencari-cari alasan untuk tidak datang kepada Tuhan, ketika kita sudah mencari-cari alasan untuk tidak bersekutu, tidak melayani, jangan-jangan iblis sedang mengincar saudara untuk menjadi pengikutnya. Ingat, benih pertama yang ditaburkan oleh iblis adalah dalam hati murid Yesus sendiri. Siapa dia? Dalam hati Yudas Iskariot. Iblis menaburkan benih yang jahat kepada dalam hati Yudas Iskariot. Jadi saudara sekalian, iblis itu tidak mengincar orang-orang jahat. Iblis itu tidak mengincar orang-orang yang tidak setia. Dia tidak mengincar orang-orang orang-orang baik. Tapi yang dia incar siapa? Dia mengincar anak-anak Tuhan. Dia mengincar pelayan-pelayan Tuhan. Dia mengincar murid-murid Tuhan. Jadi jangan kita tenang. Jangan saudara-saudara bangga mengatakan, wah, saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin melayani. Iblis tidak akan mengincar saya. Justru saudara yang akan diincar oleh iblis. Yudas Iskariot diincar oleh iblis, dan itulah di hati Yudas Iskariot, itulah pertama kali iblis menaburkan benih yang jahat. Sehingga pada akhirnya si Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus dan dia menjual Tuhan Yesus. Ya saudaraku sekalian, hati-hati. Ya, hati-hati. Di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan kita, jangan sampai kita lengah. Jangan kau menganggap iblis tidak akan mungkin mendekati saya. Saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Justru saudara yang diincar oleh iblis. Kenapa? Kenapa orang-orang jahat tidak diincar? Itu sudah jadi miliknya, tidak perlu lagi diincar. Itu sudah menjadi bagiannya. Justru yang belum menjadi bagiannya inilah yang diincar oleh iblis. Saudaraku, di masa-masa akhir ini, ya, banyak sekali penyesat-penyesat yang berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Banyak sekali penyesat-penyesat yang sudah muncul, dan dia sekarang sedang pergi ke seluruh dunia untuk mengincar anak-anak Tuhan khususnya. Miliknya sudah banyak. Ya, orang-orang jahat itu semua yang tidak percaya dengan Tuhan semua udah jadi miliknya. Ya. Sekarang dia sedang mengincar anak-anak Tuhan. Sekarang dia sedang mengincar hamba-hamba Tuhan. Sekarang dia sedang mengincar pelayan-pelayan Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa mereka? Mereka adalah antikris. Ya, antikris. Yang pada suatu saat nanti mereka akan menjadi penganiaya orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melihat lawan, sekali lagi bertumbuh di dalam pelayanan, janganlah menjadi hakim. Ya, sekali lagi, jangan menjadi hakim. Tugas kita bukan hakim, tapi tugas kita adalah mengasihi. Ayo, saya berharap di dalam pelayanan kita di tempat ini, jadilah kita menjadi pendoa-pendoa terhadap orang lain. Doakanlah mereka yang tidak setia. Doakanlah mereka yang lagi dalam pergumulan. Jangan engkau menjadi hakim. Engkau sedikit melihat kesalahan orang lain, engkau langsung hakim. Engkau melihat sedikit orang tidak sesuai dengan harapanmu, engkau langsung hakimi. Jadilah pendoa-pendoa. Kasihilah siapapun, ya.
Jangankan teman-teman sepelayanan, jangankan teman-teman seiman. Firman Tuhan mengatakan musuh pun kita harus kasihi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Biarkan saja saudara sekalian. Kalau ada lawan dalam pelayanan, biarkan saja dia bertumbuh. Jangan hakimi. Doakanlah dia, kasihi dia. Tetap jadi teladan bagi dia. Tetap jadi contoh yang baik bagi dia. Pada waktu penghakiman terakhir, ya, pada waktu penghakiman terakhir nanti terlihat, oh, ada yang berbuah, ada yang tidak. Berarti yang berbuah ini adalah gandum. Yang tidak berbuah ini adalah lalang. Nanti disitulah terjadi pemisahan. Ayo, mari kita baca satu ayat. Wahyu pasal 20 ayat 12. Wahyu pasal 20 ayat 12. Silakan ditayangkan. Wahyu pasal 20 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab. Saudaraku, pada penghakiman terakhir nanti ada pemisahan. Ada pemisahan antara domba dan kambing. Ya, domba itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Kambing itu adalah orang-orang jahat, orang-orang yang suka melawan Tuhan, orang-orang yang suka melawan orang-orang kudus, orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Itu nanti akan dipisahkan. Dan dikatakan di situ, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya. Orang mati berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nanti dibuka kitab itu. Amajus ada di mana? Oh, ternyata ada namanya. Taruh di sebelah kanan. Si B ada di mana? Oh, ada di sebelah kiri. Kenapa ada di sebelah kiri? Karena dia memang selama hidupnya dia tidak pernah setia kepada Tuhan. Itu nanti akan dipisah. Artinya bahwa yang di sebelah kanan ini yang digambarkan sebagai domba itu adalah digambarkan juga sebagai gandum. Dia berbuah. Dan sebelah kiri ini yang digambarkan sebagai kambing itu juga digambarkan seperti lawan yang tidak pernah berbuah. Nanti itu akan dipisah. Dan dikatakan apa? Dia nanti akan memisahkan orang percaya dan orang jahat. Gandum pasti akan berbuah dan lawan tidak. Lalu gandum kemana? Lalang kemana? Gandum itu nanti akan masuk lumbung. Lumbung itu menggambarkan daripada kerajaan surga. Gandum itu nanti akan masuk lumbung. Orang-orang percaya itu nanti, orang-orang baik itu nanti akan ditempatkan di dalam kerajaan surga. Lalang kemana? Dikatakan lalang itu nanti ambil lalang itu, berkas-berkas itu ikat. Lalu dikemanain? Dibakar. Saudaraku sekalian, ya, jadi nggak usah ngurusin orang jahat dari sekarang, biarkan saja. Nanti pada akhirnya itu tugasnya Allah melalui malaikatnya. Itu nanti akan diikat dan nanti akan dibuang ke dalam api dan dibakar. Kenapa kita harus pusing mengurusin orang jahat dari sekarang? Kita melihat sedikit orang jahat, kita tersandung, manyun, ya, cemburu dengan orang jahat. Enak banget ya. Enggak ibadah, enggak melayani, tapi dia kok kaya ya? Enak benar ya? Tidak pernah datang ke gereja, tapi lancar-lancar aja rezekinya. Wah, saya ini yang pelayanan terus, yang selalu datang ke gereja, doa pagi lagi, melayani lagi di pemuda, melayani lagi di ibadah raya, tapi hidupnya begini-begini aja. Aduh, mulai cemburu sama orang fasik, mulai cemburu sama orang jahat. Itu sebenarnya karena saudara tidak paham dengan firman Tuhan. Kalau kita paham dengan firman Tuhan, maka kita itu tidak akan pernah cemburu dengan orang jahat. Kita tidak pernah cemburu dengan orang fasik.
Karena orang fasik itu nanti dia akan menunggu-nunggu hari penghakimannya. Dan kita orang-orang baik, kita juga sedang menunggu-nunggu upah kita di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, jangan lemah dalam pelayanan. Jangan lemah dalam ibadah. Jangan hanya gara-gara masalah keluarga kita mundur dari ibadah. Gara-gara masalah dengan suami mundur dari pelayanan. Gara-gara masalah dengan istri mundur dari persekutuan. Apa bedanya saudara dengan lalang? Kalau hanya gara-gara yang sepele saudara mundur dari persekutuan. Apa bedanya saudara dengan orang-orang fasik? Kalau hanya gara-gara saudara bermasalah dengan istri saudara, maka saudara mundur dari pelayanan. Perhatikan, ya. Kalau engkau memandang, ya, kalau engkau memandang upahmu nanti di surga, maka engkau tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Kalau engkau memandang, ya, upahmu nanti di akhir penghakiman itu, maka engkau tidak akan pernah mengalahkan pelayananmu, persekutuanmu dengan masalahmu. Sebesar apa sih masalah kita? Sebesar apa masalah kita? Nah, saudaraku, sekarang ini kita sudah masuk dalam dimensi yang berbeda, ya, dengan dimensi sebelumnya. Dimensi saat ini adalah sudah menjadi dimensi yang canggih. Kalau dulu orang berbuat jahat mungkin dengan cara kampungan. Orang berbuat jahat pada masa dulu itu mungkin dengan mencuri, masuk ke dalam rumah orang, mencuri, atau mungkin membunuh dengan langsung menusuk dan sebagainya. Dimensi sekarang sudah berbeda, sudah canggih. Dia bisa membunuh dengan apa? Dia bisa membunuh dengan akal pikirannya. Saya mau membunuh orang ini, dia tidak mau mengotori tangannya. Canggih kan? Dia bisa memakai alat teknologi canggih. Dia bisa memakai handphonenya ini untuk membunuh orang lain. Dia bisa memakai tangan-tangan orang lain untuk membunuh musuhnya. Tapi saya mau katakan, itu juga sama-sama jahat. Saya mau katakan, dimensi saat ini adalah dimensi yang tercanggih dan membuat orang itu semakin canggih juga berbuat jahat. Saya tidak tahu di antara saudara di tempat ini ada yang tidak suka dengan saya. Saya tidak tahu di antara saudara di tempat ini ada yang begitu suka dengan saya. Saya tidak tahu. Tapi dengan dimensi yang baru ini, saudara bisa melakukan itu, menuangkan itu dengan cara-cara yang canggih. Ya. Saudara tidak suka dengan saya misalnya, ingin menghancurkan saya, tidak perlu saudara pakai tangan sendiri. Saudara bisa masuk penjara, tapi saudara bisa menggunakan handphone ini untuk menghancurkan saya. Itu maksud saya. Jadi dengan pada dimensi yang baru ini, dimensi dengan zaman canggih ini, semua manusia bisa melakukan kejahatan dengan begitu bebas. Yang bisa mengontrol kita siapa? Yang bisa mengontrol kita adalah firman Tuhan. Makanya saudara jangan pernah menjauh daripada firman Tuhan. Saudara jangan pernah terlewatkan membaca firman Tuhan setiap hari. Ya. Satu pasal aja, nggak usah banyak-banyak. Bacalah firman Tuhan. Mengapa? Karena hanya inilah yang bisa mengontrol saudara untuk tidak melakukan kejahatan. Ingat, kejahatan itu ada upahnya. Kebaikan itu juga ada upahnya. Mungkin engkau mengatakan sekarang, aku tidak jahat, aku melayani Tuhan, aku bersekutu, aku membantu orang lain, aku tidak jahat kok, berarti tidak ada masalah. Hello, ketika engkau aja tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaanmu di mana engkau bekerja, itu juga sudah kejahatan. Berarti engkau sudah merugikan perusahaan. Kalau engkau bekerja di pemerintahan, engkau tidak sungguh-sungguh bekerja, berarti engkau juga sudah merugikan negara. Itu sudah kejahatan. Engkau ada pelayanan, engkau tidak melakukan pelayananmu dengan sungguh-sungguh, itu juga sudah kejahatan, saudaraku. Makanya saya mau katakan, kejahatan saat ini sudah dalam dimensi yang berbeda dengan dimensi dulu. Kalau di zaman dulu itu saya ingat waktu di kampung, orang tidak suka dengan orang lain, dia langsung temui, hajar, tusuk, mati, udah.
Tapi itu sudah cara kampungan, saudaraku. Sekarang ini zamannya udah zaman canggih. Bisa dengan menggunakan teknologi canggih, dia bisa menghancurkan orang lain. Ya, tahulah, pasti ibu-ibu di sini pada nonton sinetron ya. Ya. Pasti jago lah nonton sinetron. Kalau ibu-ibu di rumah nggak ada kerja pasti nonton sinetron. Bagaimana sinetron itu ketika dia menghancurkan musuhnya? Dia tidak perlu memakai tangannya, tapi dia bisa memakai orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga dan tetap waspada. Ya, waspada. Sebab iblis itu tiada pernah berhenti untuk menyesatkan semua orang. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk bisa merusak hati orang-orang percaya. Ya. Sekarang iblis itu dia sekarang sedang pergi, ya, dia pergi berkeliling-keliling, dia sedang menaburkan benih-benih yang jahat. Nah, tergantung kitanya. Apakah kita memberikan hati kita untuk ditaburkan benih yang jahat? Tergantung kita. Walaupun iblis menaburkan benih-benih yang jahat, tapi kalau kita tidak memberikan hati, maka tidak akan bertumbuh benih yang jahat. Walaupun iblis sedang menyesatkan kita, walaupun iblis sedang datang untuk mempengaruhi kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, atau mempengaruhi kita melalui keluarga kita, tetapi kalau kita menutup hati untuk benih yang jahat, maka kita tidak akan terpengaruh. Bagaimana caranya? Isilah hatimu dengan hal-hal yang baik. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Jangan menjauh dari doa. Selalu berrelasi dengan Tuhan melalui doa, sehingga benih yang jahat itu tidak akan pernah bertumbuh di dalam hatimu. Ingat ya, sekali lagi, bahwa iblis sekarang sedang berkeliling-keliling menaburkan benih yang jahat ke dalam hati orang-orang yang bisa dia sesatkan. Dan bukan lagi orang-orang jahat yang mesesatkan, tapi justru orang-orang percaya, orang-orang yang sekarang ini sedang melayani Tuhan, orang-orang yang sekarang ini sedang sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Itu yang disesatkan. Nah, kalau dia bisa menyesatkan satu orang saja, maka iblis itu bersorak-sorai. Dia begitu senang. Kenapa? Bertambahlah umatnya iblis. Ya. Saudara-saudara sekalian, mari firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, ya, supaya di dalam pelayanan kita ini, ayo, marilah kita berjuang untuk bertumbuh dan berbuah. Ketika engkau hanya duduk diam, lalu engkau tidak mengambil bagian di dalam pelayanan, engkau tidak mengambil bagian di dalam menyampaikan Injil Tuhan, maka itu juga salah satu engkau belum melaksanakan amanat agung daripada Tuhan. Pergilah, katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itulah amanat agung itu. Ayo, kita sekarang sedang merintis pelayanan kita. Ayo, mari kita pergi. Kita menjadikan semua orang-orang itu menjadi umat Tuhan. Jangan kita tinggal diam. Ya, ini bukannya tugas satu orang, tugas kita semua. Panggillah orang-orang di dalam kegelapan itu, bawalah kepada Tuhan. Ketika kita bisa menyelamatkan mereka, maka itulah tugas kita, sudah melaksanakan amanat agung daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh firman Tuhan pada hari ini menyentuh hati kita, ya, supaya kita tidak kerdil dalam rohani kita, tidak kerdil dalam iman kita, tapi biarlah kita itu bertumbuh terus menuju kepada Allah Tuhan. Ya. Ayo, mari jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, setiap firman Tuhan yang kau dengarkan, maka lakukanlah itu dan jagalah itu dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengarkan, supaya kami boleh menjadi kehidupan yang setia kepada Tuhan. Kami boleh menjadi gandum, bukan menjadi lalang Tuhan Yesus. Karena gandum itu akan berbuah, terjadi pelipat gandaan, dan kami nanti akan mendapat upah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.